Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di podcast yang selalu setia nemenin kamu biar nggak kudet soal info JKN. Gimana kabar kalian hari ini? Semoga sehat dan tetap semangat ya. Kalau lagi nggak sehat, santai. Podcast ini bisa jadi mood booster. Kan enak tuh, rebahan sambil dengerin suara kita. Nggak harus ngeluarin pulsa buat curhat, tapi tetap dapat insight. Hari ini kita punya bahasan yang menarik banget, yang percaya deh bakal bikin kalian mikir. Oh ternyata gitu ya. Pokoknya topik ini tuh bukan sekedar informasi basi yang kalau dimasukin kulkas pun gak bakal seger lagi. Ini tuh penting, relevan, dan siapa tahu nyelamatin kamu dari drama kehidupan yang gak perlu. Nah spesialnya lagi, kali ini bukan aku ya yang ngoceh panjang. Kesempatan kali ini aku berikan kepada rekan aku yang ilmunya dalam dan expert soal ini. Siap-siap deh, karena bakal ada banyak info yang gak cuma bikin kamu paham, tapi juga bikin kamu mikir. Kok aku baru tahu sekarang ya? Oke, tanpa berlama-lama, daripada kamu scroll timeline, lagi nyari meme lucu, mending langsung kita sambut Kak Sri Rezeki dari kantor Kota Sungai Penuh yang udah siap bawain sesi ini dengan gaya khasnya. Jadi simak baik-baik, jangan skip, karena ini bukan iklan sampo. Yuk, kita mulai. Halo sahabat JKN, selamat datang di podcast JKN Bungo. Bareng aku Kiki, staf penjaminan manfaat dan pengelolaan fasilitas kesehatan kantor BPJS Kesehatan Kota Sungai Penuh, yang bakal nemenin kamu ngobrol santai tapi berisi seputar informasi penting dari program Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN dari BPJS Kesehatan. Nah, topik kita hari ini cukup menarik nih. Kita bahas soal rujukan atas permintaan sendiri. Iya, rujukan atas permintaan sendiri. Pernah nggak kamu atau keluargamu ngerasa, aduh, kayaknya aku mau ke rumah sakit A aja deh, padahal udah dikasih rujukan ke rumah sakit B. Atau, aku pengen langsung ke rumah sakit besar aja biar cepat ditangani. Eits, tunggu dulu. Sistem JKN itu ada aturannya loh. Jadi yuk kita bahas bareng-bareng. Santai aja, tapi tetap dapat ilmunya ya. Oke, kita mulai dari yang paling dasar dulu. Sistem JKN itu dibuat dengan prinsip berjenjang dan kebutuhan medis. Artinya, kita nggak bisa asal datang ke rumah sakit besar tanpa melewati proses di fasilitas kesehatan tingkat pertama atau yang kita kenal dengan Vaskes 1, seperti puskesmas, klinik, atau dokter keluarga. Kenapa harus begitu? Karena sistem ini dirancang supaya pelayanan bisa efisien, terstruktur, dan sesuai kebutuhan. Kalau semua orang langsung ke rumah sakit besar tanpa penyaringan di Vaskes 1, bisa-bisa rumah sakit penuh, antrian panjang, dan tenaga medis kewalahan. Ntar sobat JKN ngeluh lagi layanannya lama, perawat dan dokternya nggak senyum. Gimana mau senyum melayaninya udah sekampung. Hehehe. Sekarang kita masuk ke topik utamanya. Kalau saya mau minta dirujuk ke rumah sakit tertentu atas permintaan sendiri, boleh nggak? Jawabannya bisa aja, tapi ada syarat dan ketentuannya. Yap, istilahnya ini disebut rujukan atas permintaan sendiri. Tapi perlu dicatat, rujukan atas permintaan sendiri tidak dijamin oleh program JKN. Artinya apa? Biaya pelayanan kesehatan yang timbul dari rujukan ini akan ditanggung sendiri oleh peserta alias non-covered. Jadi kalau kamu pengen pindah ke rumah sakit A karena alasan pribadi, misalnya lebih dekat, lebih nyaman, atau punya kenalan di sana,
itu bisa aja, tapi tidak bisa ditanggung program JKN. Nah, kamu mungkin bertanya-tanya, loh kenapa nggak boleh sih? Langsung minta rujukan kemana aja yang kita mau? Jawabannya, balik lagi ke prinsip dasar sistem JKN, yaitu gotong royong, efisiensi, dan pelayanan berdasarkan kebutuhan medis. Kalau semua orang minta ke rumah sakit besar, sistemnya bakal jebol. Padahal, banyak kasus bisa ditangani tuntas di vaskes pertama. Misalnya, batuk pilek, sakit gigi, hipertensi, diabetes, bahkan kontrol kehamilan dan persalinan bisa ditangani di vaskes pertama. Jadi, pemanfaatan vaskes pertama itu bukan buat dihindari ya, tapi justru dijadikan tempat awal yang efektif dan efisien. Nah, kamu mungkin bertanya-tanya, loh kenapa nggak boleh sih langsung minta rujukan kemana aja yang kita mau? Jawabannya, balik lagi ke prinsip dasar sistem JKN, yaitu gotong royong, efisiensi, dan pelayanan berdasarkan kebutuhan medis. Kalau semua orang minta ke rumah sakit besar, sistemnya bakal jebol. Padahal, banyak kasus bisa ditangani tuntas di vaskes 1. Misalnya, batuk pilek biasa, hipertensi ringan, bahkan kontrol kehamilan bisa ditangani di vaskes pertama. Jadi, pemanfaatan vaskes pertama itu bukan buat dihindari ya, tapi justru dijadikan tempat awal yang efektif dan efisien. Oke, sebelum kita tutup, aku punya beberapa tips praktis nih buat kamu. Pertama, percayakan dulu ke vaskes pertama. Mereka punya sistem dan standar pelayanan yang sudah ditentukan. Kedua, kalau memang ada kebutuhan khusus, misalnya alasan geografis atau keluarga, komunikasikan baik-baik ke dokter di vaskes. Ketiga, pahami hak dan kewajiban sebagai peserta JKN. Dengan tahu mana yang ditanggung dan mana yang tidak, kita bisa menghindari kejadian kaget di kasir. Keempat, jangan tergoda opini pribadi atau media sosial. Kadang kita baca testimoni orang yang katanya lebih cepat ditangani di rumah sakit X, tapi lupa bahwa kasus tiap orang berbeda-beda. Ikuti prosedur biar tetap aman dan dijamin. Nah, itu dia pembahasan kita hari ini. Rujukan atas permintaan sendiri memang bisa, tapi jangan lupa ada konsekuensinya. Kalau kamu tetap ingin rujukan ke rumah sakit tertentu atas alasan pribadi, siap-siap menanggung biayanya sendiri ya. Semoga setelah dengerin ini, kamu jadi lebih paham dan bijak sebagai peserta JKN. Yuk, kita dukung sistem kesehatan Indonesia yang adil dan gotong royong. Kalau kamu suka konten ini, jangan lupa subscribe dan share ke teman atau keluarga yang sering nanya soal info JKN. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Jaga kesehatan dan tetap jadi peserta JKN yang cerdas. Dah. Wow, seru banget ya tadi pembahasan dari Kak Kiki. Jujur, aku juga sempat mikir, waduh ternyata banyak ya hal yang kita miss, padahal penting banget buat diperhatiin. Nah, kalau tadi kamu sambil nyatet, mantap. Kalau enggak ya enggak apa-apa, asal jangan langsung amnesia. Jadi poinnya jangan cuma update soal trending topik di Twitter, tapi juga update ilmu yang bikin hidup kita lebih baik. Apalagi soal info JKN tentang rujukan atau permintaan sendiri ini. Karena jujur aja, saat itu investasi gengs. Percuma punya banyak duit kalau dipakai buat bayar rumah sakit. Setuju nggak? Nah, makanya info kayak tadi wajib banget kamu simak sampai tuntas. Kalau kamu suka episode ini, share ke teman kamu karena jadi teman baik itu bukan cuma minjemin charger atau traktir kopi, tapi juga ngasih info yang bisa bikin hidup dia lebih berkualitas. Dan jangan lupa follow dan subscribe podcast kita biar kamu gak ketinggalan episode berikutnya yang pasti gak kalah seru. Jangan lupa juga aktifkan
lonceng atau notifikasinya. Terima kasih ya udah nemenin kita sampai akhir. Aku pamit dulu dan ingat, kalau mau hidup sehat jangan cuma jaga hati, tapi juga jaga pola makan, pola tidur, dan pola pikir. Sampai ketemu lagi di episode selanjutnya. Dadah!